Shalom ibu-ibu yang diberkati oleh Tuhan, berjumpa kembali pada hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di dalam sorga, kami bersyukur bisa berjumpa lagi di hari ini ya Tuhan. Kami akan membaca, merenungkan firman-Mu. Allah menolong kami dengan kekuatan-Mu untuk dapat kami memahami firman-Mu dan melakukannya dalam hidup kami sehari-hari. Terima kasih berkati kami ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Ibu-ibu yang diberkati oleh Tuhan, tema di bulan ini adalah hidup mengenal Kristus dengan benar. Ada perbedaan yang besar antara mengetahui seseorang dan mengenal orang itu. Saya mengetahui dengan baik mengenai Bapak Presiden kita, misalnya ya Bapak Jokowi, tetapi saya tidak mengenal beliau dengan baik. Mengapa? Karena saya tidak pernah bersama dengan beliau, tidak pernah menghabiskan waktu dengan beliau, sehingga itu menyebabkan saya tidak mengenal beliau dengan baik. Begitu juga dengan Tuhan kita, ibu-ibu ya. Tidak cukup untuk kita mengetahui bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang baik, Tuhan yang penuh kasih, kalau kita tidak mengenal Dia dengan baik, mengenal Dia dengan benar. Mari kita membuka Alkitab dalam 1 Yohanes pasalnya yang kedua, ayat 1 sampai ayatnya yang ke-6. Kristus pengantara kita. Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu, supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Dan Ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita. Dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Barang siapa berkata, aku mengenal Dia, tetapi ia tidak menuruti perintah-perintahnya, ia adalah seorang pendusta, dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Amin. Ibu-ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kita harus mengenal Tuhan kita dengan benar melalui yang pertama, yaitu melalui kelahiran baru. Ayatnya yang pertama di dalam pasal 2 ini dikatakan, anak-anakku, hal ini kutuliskan kepada kamu. Anak-anakku, firman Allah datang kepada jemaat pada waktu itu menyebut anak-anakku. Dan di selanjutnya ada pembahasan mengenai bagaimana kita terus bertumbuh di dalam pengenalan kepada Tuhan, bermula dari kelahiran kita di dalam Kristus Yesus. Di dalam Alkitab, Yohanes pasal 1 ayatnya yang ke-12 berkata demikian. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Semua orang yang menerimanya diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Jadi bagaimana kita bisa mengenal Tuhan kita lebih dalam lagi adalah bermula ketika kita percaya kepada Tuhan. Percaya kepada Tuhan Yesus sebagai satu-satunya juru selamat kita, membuat kita diberikan kuasa, kata firman Allah di dalam ayat ini, menjadi anak-anak Allah. Nah, sekarang begini ibu-ibu ya, ketika kita menjadi anak Allah, ketika kita menjadi umat Tuhan, maka Tuhan tidak ingin kita cukup puas dalam posisi itu. Kita harus terus bertumbuh di dalam Tuhan. Dengan demikian maka kita harus mengenal Dia lebih lagi. Jadi sekali lagi ibu-ibu, pengenalan kita kepada Tuhan bermula ketika ada kelahiran kembali kita di dalam Tuhan. Mengapa harus ada kelahiran kembali? Karena kelahiran ini membuat kita diterima oleh Allah, membuat kita menjadi anak-anak Allah, kata firman Tuhan, yaitu ketika kita percaya kepada Dia. Di dalam Tuhan atau menjadi anak-anak Allah ini adalah sesuatu yang sangat penting, karena bagaimana mungkin kita bisa mengenal Tuhan kita dengan benar, dengan baik, kalau kita tidak bersatu di dalam Dia. Kalau kita tidak bersekutu di dalam Dia, maka yang terutama di sini adalah kita harus memiliki kelahiran baru di dalam Tuhan. Mungkin ada yang mendengar firman Tuhan hari ini yang belum percaya kepada Tuhan, mari ambil kesempatan ini untuk datang kepada Tuhan,
mengakui Tuhan Yesus sebagai satu-satunya juru selamat dalam hidup kita, dan kita akan mengalami kelahiran baru di dalam Dia. Yang kedua, bagaimana kita mengenal Tuhan kita? Yang kedua adalah melalui ketaatan kita kepada Tuhan. Di dalam firman Tuhan, 1 Yohanes pasal 2 ayatnya yang ketiga dikatakan demikian. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Saya lanjutkan ayat yang keempat. Barang siapa berkata aku mengenal Dia, tetapi ia tidak menuruti perintah-perintahnya, ia adalah seorang pendusta dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Jadi pengenalan kita kepada Kristus Tuhan harus juga dibuktikan dengan ketaatan kita kepada Tuhan. Harus ada ketaatan kepada Tuhan. Kata taat ini di dalam Kamus Bahasa Indonesia ada 3 dikatakan. Yang pertama, artinya yang pertama senantiasa tunduk kepada Tuhan, pemerintah dan sebagainya, dan kemudian disandingkan dengan kata patuh, ya. Jadi taat itu senantiasa tunduk dan juga patuh. Yang kedua, tidak berlaku curang atau setia. Yang ketiga, saleh, kuat. Jadi ketaatan kepada Tuhan itu harus dibuktikan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebab kata firman Tuhan begini, ayat yang keempat, barang siapa berkata aku mengenal Dia, mengenal Tuhan kita, tetapi ia tidak menuruti perintah-perintahnya, ia adalah seorang pendusta dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Jadi seorang yang taat itu dia harus senantiasa tunduk kepada apa kata Tuhan. Dia harus senantiasa tidak bercela, tidak berlaku curang, dan setia kepada Tuhan, dan saleh atau kuat di dalam Tuhan. Ibu-ibu yang diberkati oleh Tuhan, setia taat ini adalah bagaimana kita berbicara soal tidak hanya soal perasaan, tetapi harus diungkapkan ditunjukkan di dalam tingkah laku kita setiap hari. Bagaimana kita mendengar dan hidup di dalam kehendak Tuhan. Bagaimana kita hidup selaras dan sejalan dengan firman Tuhan. Siap sedia pada kehendaknya. Sebab kata firman Allah, kalau kita berkata kita mengenal Allah, tetapi kita tidak tunduk kepada Tuhan, kita sama saja dengan seorang pendusta. Kita pembohong. Kita hanya mengakui kita mengenal Tuhan, tetapi tidak ada bukti nyata dalam hidup kita. Kita tidak hidup di dalam firman Allah, dalam tuntunan Tuhan, maka kita dikatakan seorang pendusta, seorang pembohong. Ibu-ibu yang diberkati oleh Tuhan, sebab sangat jelas di sini ayat yang ketiga, firman Allah berkata, inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Ini sangat jelas bagi setiap kita ibu-ibu. Tidak ada pikiran yang lain, no second opinion ibu-ibu ya. Kadang-kadang kita berpikir saya akan setia sama Tuhan, saya akan semakin sungguh-sungguh sama Tuhan kalau usaha saya meningkat, kalau usaha saya berhasil, saya akan semakin setia, saya akan semakin nurut sama Tuhan kalau anak saya berhasil, kalau saya ditolong oleh Tuhan. Kadang-kadang kita selalu membuat alasan-alasan kepada Tuhan. Nah, hari ini firman Tuhan datang bagi setiap kita bahwa ketaatan kita kepada Tuhan harus menjadi hal yang utama dalam hidup ini. Tidak boleh ada hal-hal lain yang mengikutinya. Oh, saya taat, saya setia kalau saya mendapatkan sesuatu dari Tuhan. Dan orang-orang yang taat kepada Tuhan, dikatakan firman Allah bahwa dia akan kuat dan bertindak. Di dalam Daniel pasalnya yang ke-11 ayatnya yang ke-32 di bagian kalimat terakhir dikatakan begini, tetapi umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan akan bertindak. Umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan bertindak. Ketika kita mengalami atau kita sudah menjadi orang yang percaya kepada Tuhan, menjadi anak-anak Tuhan, lalu kita harus terus maju di dalam pengenalan kepada Tuhan melalui ketaatan kita. Kalau kita nggak belajar untuk nurut, untuk taat sama Tuhan, kata Tuhan kita adalah seorang pendusta, kita adalah seorang pembohong. Nah, selanjutnya kita harus terus berpikir, terus menyadari bahwa ketika kita belajar taat, mengenal Tuhan dengan benar, maka kita akan bertumbuh menjadi jemaat Tuhan, menjadi anak-anak Tuhan yang terus kuat
dan akan bertindak, melakukan perkara-perkara yang besar. Sebab apa? Sebab Tuhan di dalam kita, Dialah yang menopang kita, Dialah yang memberikan kita kekuatan. Hari ini ibu-ibu yang diberkati oleh Tuhan, apapun kondisi yang sedang kita hadapi, persoalan yang sedang kita alami, mari kembali kepada firman Allah bahwa kita akan menjadi jemaat Tuhan, menjadi wanita yang terus kuat dan akan bertindak karena Tuhan bersama dengan kita, karena firman-Nya ada di dalam kita, ya. Ayat yang kelima, tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh-sungguh sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Frasa di dalam Dia menjadi sangat penting karena ini menunjukkan ada kesatuan yang sempurna. Kita di dalam Dia dan Dia di dalam kita, maka kita akan bertumbuh dan menghasilkan banyak. Kita akan berbuah lebat dan menjadi berkat bagi banyak orang. Nah, mari ibu-ibu yang diberkati oleh Tuhan, sekali lagi bahwa kalau kita nurut sama Tuhan, ketahuilah kata firman Allah, maka itu adalah tanda bahwa kita memang adalah anak Allah dan bahwa itu adalah tanda bahwa kita di dalam Dia. Kita menyatu dengan Tuhan. Kesatuan dengan Tuhan ini menjadi sesuatu hal yang sangat luar biasa, menjadi berkat yang luar biasa bagi setiap kita ibu-ibu. Karena apa? Tuhan di dalam kita, itulah yang menyanggupkan kita, itulah yang memampukan kita untuk terus kita mengiring Tuhan dengan setia. Untuk kita bisa tunduk kepada Tuhan, itu bukan karena kemampuan kita, bukan karena kekuatan kita, tetapi karena kemampuan dan kekuatan daripada Tuhan. Sebab firman Allah sudah jelas berkata bahwa umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan akan bertindak. Kita akan sanggup melewati banyak hal, melewati setiap persoalan pergumulan dalam hidup ini. Setiap sakit penyakit yang kita alami tidak akan membuat kita untuk mundur, tidak akan membuat kita kecewa kepada Tuhan, tetapi akan justru membuat kita makin maju dan makin mengenal Dia lebih dalam lagi. Dan kekuatan itu bukan berasal dari diri kita, sekali lagi itu adalah berasal daripada Allah. Sebab Allah di dalam kita, kekuatan Tuhan berlimpah di dalam kita. Itulah yang menyanggupkan kita untuk terus maju di dalam Tuhan. Ibu-ibu yang diberkati oleh Tuhan, memang tidak mudah untuk mengiring Tuhan dan terus setia kepada Dia. Tetapi hari ini firman Tuhan datang bagi setiap kita bahwa kita sanggup, kita mampu untuk hidup mengenal Allah dengan benar. Karena kita adalah anak-anaknya Tuhan. Dan yang kedua, karena kita mau belajar nurut, taat sama perintah Tuhan, sama firman-Nya. Firman-Nya menjadi kesukaan kita, ya. Taat ini membawa kita untuk terus bagaimana kita untuk terus selaras dengan firman Allah. Firman Tuhan berkata di dalam Mazmur bahwa firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku, bagi langkah-langkah kita. Firman itu pelita. Artinya apa? Ketika kita menjadikan firman Tuhan menjadi tuntunan dalam hidup kita, kita nggak akan pernah salah melangkah dalam hidup ini. Kita akan senantiasa mendapatkan pendampingan dari Tuhan. Ada tuntunan ilahi yang akan terus berlaku dalam hidup kita. Karena apa? Kita menjadikan firman itu sebagai satu-satunya penuntun bagi setiap kita. Firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Kita akan sanggup untuk berjalan di dalam terang firman Allah sebab Tuhan yang memberikan kita tuntunan, Tuhan yang memberikan kita kemampuan. Ibu-ibu yang diberkati oleh Tuhan di tahun yang baru ini, mari terus kita bersemangat untuk lebih dalam di dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Apakah kita baru mengenal Tuhan atau sudah berpuluh-puluh tahun kita mengenal Tuhan? Mari terus kita mengoreksi diri kita masing-masing supaya kita makin meningkat, supaya kita makin bertumbuh di dalam Allah. Pengenalan kita kepada Tuhan, pertumbuhan kita kepada Tuhan, dan usaha kita untuk terus maju, untuk terus setia, untuk terus taat kepada Tuhan, itu dihargai oleh Tuhan. Tuhan akan memberkati kita. Sekali lagi ada janji firman Allah, kita akan kuat dan kita akan terus bertindak. Daniel dan rekan-rekannya sanggup untuk melewati persoalan hari itu. Mereka keluar sebagai pemenang. Mengapa? Karena mereka kuat di dalam Tuhan. Daniel sanggup mengalahkan singa yang sedang kelaparan itu, tetapi
singa itu nggak nyampe, nggak makan ya, nggak melahap Daniel hari itu di lubang singa. Mengapa? Karena Daniel ada dalam perlindungan Tuhan, karena Daniel hidup dalam iman kepada Tuhan, sehingga dia mampu mengalahkan semuanya itu, dan dia keluar sebagai seorang pemenang. Ibu-ibu yang diberkati oleh Tuhan, percayalah tahun ini kita akan sanggup laluinya dengan berkemenangan di dalam Tuhan. Karena firman Allah berkata, orang yang mengenal Allah, dia akan tetap kuat dan bertindak. Untuk itu, mari terus belajar untuk tunduk kepada Tuhan, belajar untuk terus setia kepada Tuhan, belajar untuk nurut taat apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Maka yakinlah, Tuhan bersama dengan kita dan kita pasti sanggup melewati semuanya. Kita pasti sanggup keluar sebagai seorang pemenang karena Tuhan yang ada di dalam kita. Amin. Tuhan memberkati kita sepanjang tahun ini. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan memiliki Engkau Allah yang luar biasa. Engkau Allah yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih sebab Engkau memberikan kami kekuatan, sebab Engkau memberikan kami kemampuan untuk kami terus berjalan di dalam kebenaran Tuhan, untuk kami terus mengenal Engkau lebih dalam lagi ya Tuhan. Sebab itu hari ini kami berdoa ya Tuhan, biar Engkau menolong setiap ibu-ibu yang ada, setiap kami semua, dalam segala perjuangan kami masing-masing, dalam segala pergumulan hidup kami masing-masing. Tuhan menolong kami supaya kami tidak kehilangan arah, tetapi biarkanlah kami terus maju di dalam Tuhan, sebab kami harus terus bertumbuh di dalam Engkau. Kami akan terus taat kepada Engkau ya Tuhan, sebab Engkau satu-satunya Tuhan yang sudah lebih dahulu mengasihi kami. Kami yakin kami mampu bersama dengan Tuhan melewati hari-hari kami ke depan. Kami sanggup bersama dengan kekuatan-Mu yang berlimpah-limpah itu di dalam hidup kami. Terima kasih, kami bersyukur buat firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Amin.